Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahyi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezekinya yang banyak, yang halal dan yang berkah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Bi'a dan Al-Kunafa yang saya hormati, sudah sekian lama saya kurang sehat, baru sekarang sempat melanjutkan kajian kita, yaitu kita akan lanjutkan tujuan hidup mukmin. Kan tujuan hidup mukmin itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Yang kedua sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Dan yang ketiga bebas neraka. Itu. Nah, bahagia dunia sudah kita bahas panjang lebar di kesempatan yang lalu. Kemudian bahagia akhirat. Akhirat itu kan dimulai pada saat sakarat maut. Pada saat sakarat maut, terus jadi kebahagiaan akhirat itu diawali dari sakarat maut seseorang. Seseorang kalau sakarat maut dia husnul khotimah, artinya ada 2 keadaan orang sakarat maut itu yang husnul khotimah. Yang pertama, dia sesuai dengan dengan ungkapan Allah yang Allah cantumkan di dalam Quran, surat 41, surat Fusilat, ayatnya 30 sampai 32 sebagaimana yang saya baca tadi. Atau sakarat mautnya di yang nomor 2, yaitu sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai 30. Itu adalah sakarat maut orang yang husnul khotimah. Semoga kita termasuk salah satu di antara keduanya. Model sakarat maut begini, betapa bahagianya orang yang sakarat maut model seperti ini, yang Allah janjikan surga. Dan ketika sakarat maut ditenangkan oleh para malaikat.
pengajian Al-Idriyah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi sakarat maut husnul khotimah itu terbagi menjadi dua, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32, sebagaimana ayatnya yang telah saya bacakan di mukadimah tadi. Dan yang kedua adalah sakarat maut orang yang husnul khotimah itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr surat 89 ayatnya 27 sampai 30. Nah, yang ingin kita bahas di sini ayat surat Fussilat ayat 30 sampai 32 itu dulu ya. Itu. Tadi Allah sebutkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ungkapannya tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika orang tersebut sakarat maut, maka datanglah malaikat berulang-ulang menemui dia. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu? Ungkapannya adalah kalimat berikutnya. Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang telah Allah janjikan. Betapa bahagianya orang yang sakarat mautnya model begini. Dia sedang sakarat maut, mengalami kesakitan, dicabut rohnya dari jasadnya, tapi malaikat turun berulang-ulang ngasih tahu dia, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, tuh surga yang Allah janjikan. Maka yang tadinya dia merasa kesakitan karena dia diperlihatkan surga, maka dia bergembira di situ. Memang udah malaikat katakan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Ini ungkapan Allah, nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah gitu. Jadi orang yang sakarat mautnya husnul khotimah, maka dia akan diperlihatkan surga, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30 ini. Terus apa bunyi ayat 31-nya? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata para malaikat itu bukan sekedar seperti tadi, bahwa dia mengatakan jangan takut, jangan sedih, jangan takut, bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan. Tapi dilanjutkan lagi oleh malaikat tersebut. Nahnu auliya'ukum, kami para malaikat ini adalah teman-teman kalian. Aulia di sini bukan sebagai penanggung jawab, tapi teman-teman situ. Artinya kami adalah teman-teman kalian dari kehidupan dunia sampai ke akhirat, dan kalian di surga nanti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Itu adalah janji Allah di dalam Quran surat Fussilat surat 41 ayatnya 31. Jadi buat orang-orang yang husnul khotimah, Allah telah janjikan bahwa dia akan mendapatkan di surga kelak apa yang dia inginkan dan apa yang dia minta, pasti Allah akan penuhi. Itu. Jadi orang yang sakarat mautnya husnul khotimah, maka dia akan bergembira dengan janji-janji Allah ini. Jadi bisa jadi segala sesuatunya akan dia rasakan ketika mereka sakarat maut. Dia akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Padahal orang-orang sekitarnya nangis karena dia akan berpulang ke rahmat Allah. Nah, dia sendiri akan gembira. Jadi kebalikannya ketika seseorang lahir. Seseorang lahir ke dunia ini, begitu dia lahir, oe gitu ya. Itu orang-orang sekitarnya semua ketawa, gembira karena kelahiran anaknya, kelahiran cucunya
kelahiran adiknya, mereka gembira dengan lahirnya itu, bayi yang baru lahir itu. Tapi ketika orang sakarat maut, orang sekitarnya pada nangis, pada sedih, gitu ya. Anaknya, istrinya, adik kakaknya semua nangis. Tapi dia sendiri bisa jadi kalau dia husnul khotimah, dia akan bahagia, dia akan senang mendengarkan apa yang telah Allah janjikan di Quran surat Fussilat ayat 30 dan 31 tadi. Jadi itu peristiwa, padahal itu peristiwa yang sangat mengerikan buat orang-orang kafir dan sangat menakutkan buat orang-orang yang berdosa. Tapi buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang soleh, buat orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan dia menjauhi segala apa yang Allah larang, maka ketika sakarat mautnya dia akan mendapati janji Allah yang telah Allah janjikan sesuai di Quran surat 41, surat Fussilat ayat 30 dan 31. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 32-nya apa? Nuzulam min ghafurir rahim. Itu semua adalah sebagai anugerah dari Tuhan kalian yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi ketika dia sakarat maut itu sudah diampuni semua dosa-dosanya. Karena di situ ditampilkan di ujung dari ayat itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa bahagianya orang yang sakarat mautnya demikian. Itu sudah awal perjalanan akhirat yang sangat menggembirakan. Jadi semoga kita semua mendapatkan sakarat maut yang husnul khotimah, yang sebagaimana Allah janjikan di dalam Quran surat 41 ayat 30 sampai 32 ini. Sakarat maut husnul khotimah yang kedua adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 27 sampai 30, yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kemarilah kepada ila rabbiki, kepada Tuhan kalian, Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau dalam keadaan ridho kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun ridho kepadamu. Betapa lebih bahagianya kalau orang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho ini nilainya ridho Allah ini nilainya lebih besar daripada surga. Kalau tadi dijanjikan surga, tapi ini dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Engkau ridho dan Allah pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka kata Allah berikutnya adalah fadkhuli, maka bergabunglah kamu, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hambanya yang soleh, yang pastikan akan masuk surga. Fadkhuli jannati, berikutnya setelah kiamat kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu dua sakarat maut yang semoga kita termasuk di antara salah satu di antara keduanya. Kalau enggak termasuk ayat 20 ayat Fussilat, surat Fussilat ayat 30 sampai 32 tadi, atau masuk di dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30. Kalau itu bisa kita capai pada saat kita sakarat maut, itu bisa dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan bahagia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu sehingga kehidupan dunia yang sekarang susah, yang sekarang sedih, yang sekarang ada fitnah, yang sekarang ada keadaan yang tidak menyenangkan, semua itu akan hilang ketika kita sudah di dalam surga. Tidak teringat lagi ketika kehidupan di dunia kita susah, kehidupan dunia kita banyak masalah, maka begitu kita berada di surga, itu puncak kenikmatannya ada di sana.
Makanya surga itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, sehingga kita di sana akan terkaget-kaget melihat keadaan surga yang demikian sempurnanya. Itu karena semua itu karena apa? Karena usaha kita ketika kita di dunia. Meskipun usaha kita itu ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup, kita sepanjang hidup kita dari mulai akil balik sampai kita wafat itu kita ibadah terus, sholat terus, nggak pernah kita tinggalkan. Misalnya kita puasa Ramadan nggak pernah kita tinggalkan, bahkan kita puasa Senin Kemis, bahkan kita sholat rawatib semua kita kerjakan. Itu semua kalau kita kerjakan itu belum cukup untuk kita mendapatkan tiket untuk masuk surga. Tiket masuk surga itu yang pertama, yang sangat kecil, andilnya mungkin 1%, itu adalah dari amal ibadah kita. Tapi yang 99% itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita nggak usah sombong meskipun kita ibadahnya banyak, misalnya kita sering puasa Senin Kemis, sholat kita nggak pernah tinggal, kemudian kita suka sholat tahajud, sholat taubat, sholat istikharah, sholat hajat, dan banyak lagi sholat sunnah yang kita lakukan. Jangan kita bangga dengan ibadah kita itu, karena itu semua tidak cukup untuk kita mendapatkan atau beli tiket buat ke surga. Jadi surga itu betul-betul dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita ada andilnya yang 1% itu, yaitu amal ibadah kita. Itu. Terus di samping itu juga kita ada andil dari yang lain, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Dan yang paling besar adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jamaah pengajian ini dan kita semua yang mendengarkan ceramah saya ini, Allah berikan sakarat mautnya 2 tadi. Yang pertama sakarat mautnya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah yang pertama yaitu sebagaimana Allah katakan dijanjikan surga yang pasti akan mereka dapati, dan yang kedua akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga kita mendapatkan husnul khotimah di ujung dari kehidupan kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.